ceria banget nih wajahnya hari ini. Iya dong Kali, karena Kanita dapat WA nih dari sahabatnya Kanita. Wah, senang sekali Kanita. Kita sampai lupa nih mau sapa adik-adik. Apa kabar adik-adik? Semoga semua juga sukacita ya sama seperti Kanita dan Kalidia. Betul sekali adik-adik, Kanita juga senang sekali bisa berjumpa dengan Kalidia dan juga berjumpa dengan adik-adik. Kali, gimana kalau kita langsung aja ajak adik-adik untuk bersukacita seperti kita? Oke Kanita, siap. Kita nyanyi ya. Ayo Bang Sam. Bersatu dalam doa dulu ya. Oke Kali. Mari adik-adik kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur, kami bersuka cita. Pagi ini kami boleh hadir bersama-sama di ibadah anak Sekolah Minggu GKI Rawamangun. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Dari kami tidur sampai kami bangun pagi hari ini, Tuhan selalu menyertai kami. Bapa yang Maha Kasih, kami hari ini mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Temani kami dari awal sampai dengan selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak, tadi Kanita bilang dapat WA dari sahabat Kak. Boleh tahu nggak sih tentang apa? Kali kepo ya? Kepo banget nih Kali dia, tapi nggak apa-apa karena Kanita benar-benar bersukacita. Berbagi sukacita nih juga buat adik-adik. Kanita itu di WA sama sahabatnya Kanita. Kemarin itu kan Kanita sakit. Nah, temennya Kanita itu memberikan penghiburan dan juga mengingatkan Kanita untuk tetap menjaga kesehatan, Kak. Wah, seneng kan diperhatiin? Wah, senang banget ya Kak mendapat WA perhatian dari sahabat ya. Rasanya tuh kayaknya seperti cerita hari ini loh Kak. Emangnya tentang apa, Kak? Nah, tentang apa ya? Nggak mau kali dia nggak mau kasih tahu. Nanti kali yang mau aja yang cerita Kak. Kali dia mau kasih tahu ke adik-adik temanya aja Kak hari ini. Oh gitu. Iya, temanya hari ini adalah aku mau berubah menjadi lebih baik. Nah, itu berhubungan dengan ada surat juga Kak. Kayak kalau zaman dulu kan surat ya. Kalau sekarang WA. Iya,
tentang aku mau berubah menjadi lebih baik lagi. Wah, jadi nggak sabar nih Kak untuk dengar ceritanya. Iya Kak, yuk kita siapkan hati kita dulu ya adik-adik untuk mendengar cerita firman Tuhan. Iya, nanti kita nyanyi dulu kali Kak. Oke, buka Alkitab ya Kak? Betul sekali. Oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Nah, adik-adik, seperti yang tadi dia bilang, kita akan mendengarkan cerita, kita menyiapkan hati kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kami mau duduk tenang mendengarkan cerita dari Alkitab yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang diceritakan oleh kakak sekolah minggu, dan kami bisa terus menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang taat dan selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami sambut cerita dari Alkitab pada minggu ini. Haleluya, amin. Nah, yuk adik-adik kita siapkan hati kita panggil Karyama ya Kak. Oh, Karyama yang bercerita Iya. ya. Oke deh, silakan Karyama. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Selamat pagi adik-adik. Firman Tuhan hari ini bertemakan Aku mau berubah menjadi lebih baik. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita mau diingatkan kembali bahwa kita umat manusia adalah ciptaannya, ciptaan Tuhan yang mulia, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan semuanya sungguh amat baik. Jadi kita ini adalah citra Allah. Pengorbanan Yesus di kayu salib mengembalikan kita umat manusia kepada citra Allah yang semula, yaitu sebagai makhluk yang mulia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita sebagai ciptaannya sangat berarti dan berharga bagi Tuhan.
Demikian halnya yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajak dan mengingatkan orang-orang atau jemaat di Efesus untuk kembali mengalami perubahan hidup, yaitu hidup segambar dan serupa Allah. Rasul Paulus melihat bahwa jemaat di Efesus setelah ditinggalkan oleh Rasul Paulus sangat mudah mengalami godaan, gangguan-gangguan untuk tidak setia kepada Tuhan. Karena pada saat itu kota Efesus terkenal dengan penyembahan berhala. Padahal Bapak Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus bahwa mereka telah mendengar dan menerima pengajaran iman tentang Tuhan Yesus. Nah, ada 6 ajakan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Apa aja? 1. Membuang dusta dan berkata yang benar. Adik-adik dapat lihat di ayat 25. Kemudian, jika marah, jangan berkelanjutan marah. Termuat di ayat 26 sampai 27. Yang ketiga, orang yang pernah mencuri, jangan mencuri lagi, melainkan bekerja agar dapat berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar. Ada di ayat 28. Yang keempat, jangan berkata kotor, melainkan berkatakan yang benar. Ada termuat di ayat 29. Selanjutnya, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Tapi kita mau bersedia dipimpin oleh Roh Kudus Allah. Termuat di ayat 30. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Diganti dengan keramahan dan kasih sayang. Dapat dilihat di ayat 31 dan 32. Nah, adik-adik masih ingat kan? Berapa waktu yang lalu kita bersama-sama merayakan Paskah. Paskah kebangkitan Kristus. Merayakan kebangkitan Kristus, merayakan bahwa kita sudah dipulihkan oleh Allah melalui pengorbanannya di kayu salib dan kembali ke kondisi semula, yaitu kondisi yang mulia. Dengan citra yang sudah dipulihkan oleh Allah, kita umat manusia mempunyai kemampuan untuk memunculkan kualitas-kualitas terbaik jati diri kita dan bertanggung jawab untuk menjaga citra Allah itu sendiri agar semakin baik setiap hari, seperti menjaga sikap hidup yang baik, yang mengasihi dan memuliakan Tuhan. Kita harus bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita waktu untuk dapat berubah. Percayalah, saat kita melakukan hal yang baik, ada damai dan sukacita dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Apabila kita mampu, kita artinya kakak, adik-adik, mama, papa, mampu mengubah diri kita menjadi lebih baik dari hari ke hari, serta mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Nah, adik-adik, belajar dari firman Tuhan hari ini, kita pun sebagai anak Tuhan dipanggil untuk memiliki sikap hidup yang baik, mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Berubah menjadi lebih baik bukanlah karena kita mampu melakukannya, melainkan karena kita mengizinkan Tuhan yang melakukannya melalui Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, perbuatan baik itu merupakan buah-buah dari anugerah Allah, yaitu perbuatan-perbuatan baik ya, perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan, yang kita lakukan itu merupakan buah-buah dari anugerah Allah yang bekerja di dalam diri kita. Tuhan ingin agar kita hidup di dalamnya dan berjalan di dalamnya. Hidup di dalamnya apa? Artinya hidup di dalam pengajaran Yesus. Terus berjalan di dalamnya, berjalan seturut dengan ajaran Yesus, seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Nah, seperti ajakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi ajakan yang tadi itu, yang kakak sebutkan, ada 6. Jangan berkata tidak benar, artinya jangan berkata bohong. Terus jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan pernah mencuri. Jangan marah. Ya. Itu ajakan Rasul Paulus bukan hanya merupakan ajakan kepada jemaat di Efesus, tapi itu juga merupakan ajakan kepada kita semua. Siapa? Kita, umat ciptaan Allah. Nah, kita tentunya mau dong ya berubah menjadi lebih baik lagi. Sekarang kakak mau mengajak, marilah kita berlomba-lomba dan jangan bosan untuk mau berubah menjadi lebih baik. Seperti apa contohnya? Nah, seperti halnya ketika adik-adik sudah mendapatkan nilai yang baik, terus adik-adik berhenti deh, nggak mau belajar lagi. Nah, tidak demikian. Jadi kalau adik-adik sudah mendapatkan nilai yang lebih baik, sudah mendapatkan nilai yang baik, tetap terus belajar dan berusaha untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Jadi kalau udah tadinya dapat nilai 8, wah jangan langsung terus senang, jangan langsung terus stop belajarnya, tetapi tetap berusaha, tetap belajar yang giat, tetap untuk melakukan pelajaran-pelajaran, mau belajar dengan baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Ya. Nah, buat adik-adik yang masih kecil juga dapat melakukan hal-hal yang baik loh, yang lebih banyak lagi. Seperti apa? Seperti jangan marah-marah kalau tidak mendapatkan hadiah yang diinginkan atau tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tapi sebaliknya, adik-adik kan pasti mempunyai mainan atau barang yang sudah lama tidak dimainkan lagi. Nah, adik-adik bisa memberikan sebagian mainan yang adik-adik miliki yang tidak dipergunakan lagi, kita berikan kepada orang lain. Sehingga orang tersebut yang mendapatkan pemberian dari adik-adik mendapatkan suatu kebahagiaan, ada sukacita di dalam diri kita semua. Nah, itulah adik-adik firman Tuhan hari ini. Ingat, jangan mau dipengaruhi juga untuk melakukan hal-hal yang buruk. Berubahlah karena kita ingin menjadi lebih baik lagi. Dan satu hal lagi, kalau kita mau menjadi lebih baik lagi, kita mau dituntun, dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dengan menjadi lebih baik lagi, mau berubah, berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, akan menjadi berkat bagi kita semua. Ya adik-adik ya, semangat untuk melakukan hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, sebagaimana yang Tuhan Yesus inginkan. Karena kita adalah ciptaan Allah yang sungguh amat mulia.
dari semua ciptaannya, kitalah ciptaan yang mulia. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk mau berubah baik lagi. Tuhan, kami menyadari banyak sekali kendala-kendala yang kami hadapi. Namun kami percaya Tuhan mau menolong kami, memampukan kami untuk melakukan perbuatan yang baik sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampuni akan kesalahan kami, agar kami layak datang ke hadapan-Mu yang Maha Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, kita diingatkan kembali ya Kak, agar selalu berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya Kak. Betul Kak, kita perlu pertolongan Tuhan juga. Dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita seperti tadi Kanita loh Kak. Oh iya betul ya, hari ini Kak ada ayat supernya juga loh Kak, dari Efesus 2 ayat 10. Tapi, ayat super kali ini Kak, kita nyanyikan. Oh ya? Iya Wah, Kak. penasaran juga nih. Gimana kalau kita sama-sama nyanyikan ya? Oke, kita coba sekali dulu ya, lalu nanti kita ulang ya Kak. Oke, ayo Bang Sam. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Begitu Kak. Wah, kita aja belum terlalu lancar nih Iya. Kak. Tapi nggak apa-apa. Adik-adik ikut ya, kan ada teksnya di bawah ini ya Kak betul. ya. Kalau misalnya dihafalinnya sambil nyanyi itu biasanya lebih cepat Kak. Ya, Efesus 2 ayat 10. Ayo Kak Sam. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Gimana Kak? Udah bisa ya? Bisa dong Kak. Oke, nah adik-adik bisa mengulang ayat supernya nanti di rumah ya Kak. Pakai gerakannya seperti tadi ya Kak ya. Pakai gerakan seperti tadi. Sekarang kita mau membawa persembahan kita. Oke, sebagai ucapan syukur, hari ini kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan dengan nggak yang gimana ya, asal-asalan ya. Oke. Tapi uangnya juga harus rapi, dimasukkan ke celengan atau boleh ditransfer ya Kak ya, Oke, minta tolong Kak. mami papi ya. Oke, yuk kita nyanyi ya Kak. Sambil mengiringi persembahan kita mau nyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan sekalian nanti kakak berdoa syafaat ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih kami sudah membawa persembahan kami. Berkatilah Tuhan persembahan kami ini untuk dapat digunakan
dengan baik dan menjadi berkat bagi setiap orang yang merasakan dari berkat Tuhan. Kami juga bersyukur untuk berkat Tuhan bagi papa mama kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajar kami untuk bisa memberikan hidup kami juga menjadi persembahan yang harum, yang kudus di hadapan Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kami semua, biarlah kami selalu diberikan kesehatan untuk pekerjaan papa mama kami. Tuhan juga berkati, dan biarlah Tuhan kami boleh terus hidup semakin hari semakin baik dan terus memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak, ibadahnya kita udah mau selesai nih Kak. Tapi ya. kita harus terus berusaha untuk semakin hari menjadi lebih baik lagi dan baik lagi, karena Tuhan Yesus juga ada di hati kita. Iya betul Kak. Walaupun kadang-kadang gak gampang ya Kak, tapi kita selalu minta Tuhan ya untuk selalu ada dalam hati kita, membantu kita berusaha semakin hari semakin baik dengan tetap semangat dan bersuka cita. Kita mau angkat pujian ya Kak, perubahan besar terjadi di kehidupan kita karena Yesus ada di hati kita ya. Kita nyanyikan 2 kali. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang dan cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Anak-anak, kita mau menutup ibadahnya hari ini. Mari kita berdoa dulu ya sebelum kita menutupnya. Nanti langsung dinyanyikan Bapa terima kasih. Baik Kanita. Yuk adik-adik kita lipat tangan kembali. Kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat kami. Tuhan Yesus juga mengirimkan orang tua kami, sahabat teman-teman kami, untuk selalu menghibur dan mengingatkan kami untuk selalu menjadi yang terbaik dan semakin baik setiap harinya, menjadi anak yang takut akan Tuhan, taat pada Tuhan, dan juga taat kepada orang tua kami. Dan biarlah kami juga terus mau berserah kepada Tuhan, bukan karena dengan kuat gagah kami bisa, tapi karena pertolongan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah minggu ini. Kau memberkati kami untuk hari-hari ke depan, dan kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Sekolah Minggu Selesai.